di sebuah kota tempat Yesus berjalan setiap hari. Jalan-jalan yang sama dipenuhi langkahnya. Orang sakit disembuhkan. Orang buta melihat. Orang miskin mendengar kabar pengharapan. Namun seiring waktu, keajaiban berubah menjadi kebiasaan. Yang dahulu membuat hati bergetar kini terasa biasa. Lalu Yesus berhenti, memandang kota itu dengan penuh kasih, dan mengucapkan kata-kata yang terdengar keras, tetapi lahir dari hati yang terluka. Mungkin hari ini, perkataan itu juga ingin membangunkan hati kita. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Horazim! Celakalah engkau Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Mungkin kita tidak tinggal di Horazim, Betsaida, atau Kapernaum. Namun setiap hari kita juga hidup di tengah begitu banyak rahmat. Kita memiliki kitab suci dalam bahasa kita sendiri. Kita dapat mengikuti Ekaristi, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa dengan bebas, dan menyaksikan penyertaannya dalam begitu banyak peristiwa hidup. Namun pertanyaannya bukanlah seberapa banyak rahmat yang telah kita terima. Pertanyaannya adalah apakah rahmat itu sungguh mengubah cara kita mengasihi, mengampuni, melayani, dan berharap. Yesus tidak mengucapkan teguran ini untuk menakut-nakuti kita. Ia mengucapkannya karena kasih-Nya tidak pernah menyerah. Selama kita masih mau mendengar suaranya, pintu pertobatan tetap terbuka hari ini. Jangan hanya meminta mukjizat baru. Mintalah hati yang baru. Sebab hati yang diperbarui oleh Kristus adalah mukjizat terbesar yang dapat terjadi dalam hidup seseorang. Seorang biarawan tua setiap pagi menyalakan sebuah pelita kecil di ruang doa biaranya. Selama bertahun-tahun, para novis hampir tidak lagi memperhatikannya. Pelita itu selalu ada, selalu menyala, dan karena itulah mereka menganggapnya biasa. Suatu pagi, sang biarawan sengaja tidak menyalakan pelita itu. Ruangan terasa lebih gelap. Para novis saling memandang dan bertanya, "Mengapa hari ini berbeda?" Biarawan itu tersenyum lembut lalu berkata, "Bukan karena hari ini lebih gelap. Kalian baru menyadari betapa berharganya terang yang selama ini setia menemani kalian. Demikian pula kasih Kristus. Seringkali bukan Tuhan yang menjauh. Kitalah yang berhenti mengagumi terangnya karena telah terlalu terbiasa dengan kehadirannya." Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti mencari kami. Bahkan ketika hati kami menjadi dingin dan terbiasa dengan rahmat-Mu, Engkau tetap memanggil kami dengan penuh kasih. Ampunilah setiap kali kami mengabaikan suara-Mu atau menunda pertobatan. Perbaruilah hati kami melalui Roh Kudus agar kami mampu mengenali karya-Mu dalam hal-hal sederhana setiap hari. Ajarlah kami untuk hidup dengan hati yang rendah, penuh syukur, dan siap mengikuti kehendak-Mu. Semoga hidup kami menjadi saksi kasih-Mu bagi keluarga, gereja, dan dunia. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mukjizat terbesar bukanlah melihat tangan Tuhan bekerja, melainkan membiarkan hati kita diubah oleh kasih-Nya.